Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sahabat MBDR, diskusi kita pada sesi 9 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara pada topik sistem pendidikan di negara-negara maju. Izin perkenalkan, nama saya Iman Tulis, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nah, Bapak dan Ibu, pada diskusi kita pada sesi 9 ini ada beberapa pertanyaan. Setelah Anda mempelajari modul MPDR 5302 dan materi pengayaan sesi 9.1 dan 9.2, silakan diskusikan beberapa hal di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah dipaparkan dalam materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Pertanyaan kedua, paparkan pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang yang terdapat pada materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama bahwa saya merasakan masalah pendidikan yang dijelaskan dalam artikel ini juga terjadi di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 124 Babonglingku, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Persamaan yang saya amati adalah adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan, terutama antara siswa dari keluarga mampu dan yang kurang mampu. Misalnya, siswa dari keluarga mampu cenderung memiliki akses ke perangkat digital, kemudian les tambahan, dan dukungan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Sementara itu, siswa dari keluarga prasejahtera seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi dan bimbingan belajar di luar sekolah yang menyebabkan kesenjangan prestasi di kelas. Selain itu, tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata juga terjadi dalam hal dukungan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Walaupun kebijakan inklusi sudah diterapkan, dalam praktiknya sekolah kami masih kekurangan guru pendamping khusus dan fasilitas penunjang yang membuat upaya inklusif belum sepenuhnya efektif. Namun ada juga perbedaan dengan konteks negara maju seperti yang dibahas dalam artikel. Di lingkungan kami, masalah utama bukan pada kebijakan yang kompleks atau reformasi besar-besaran seperti di negara maju, melainkan lebih kepada keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, mobilitas sosial di masyarakat kami masih sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial budaya, bukan hanya oleh kualitas pendidikan formal. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi sekolah kami memang memiliki benang merah dengan negara-negara maju, yaitu ketimpangan pendidikan dan dampaknya terhadap mobilitas sosial. Namun, penyebab dan bentuknya mungkin berbeda karena konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang tidak sama.
Nah, untuk jawaban yang kedua, dalam artikel tersebut menguraikan bahwa negara-negara OECD berusaha mengatasi masalah ketimpangan pendidikan dengan mengintegrasikan prinsip keunggulan atau excellence dan pemerataan atau equity dalam kebijakan pendidikan merata. Negara-negara tersebut menyadari bahwa ketimpangan pendidikan berdampak luas pada kehidupan sosial dan mobilitas sosial masyarakat, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada inklusivitas dan keadilan sosial. Beberapa pendekatan negara OECD yang disoroti dalam artikel tersebut antara lain, yang pertama itu investasi besar dalam reformasi pendidikan untuk mempersempit kesenjangan akses dan hasil pendidikan. Kemudian yang kedua, perhatian khusus pada kelompok siswa yang terpinggirkan secara sosial, termasuk memberikan alternatif jalur karir yang beragam. Kemudian yang ketiga, menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk masyarakat baru, bukan hanya sebagai sarana memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang ada. Namun demikian, artikel juga menyoroti bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mengharmoniskan tujuan pemerataan dan keunggulan, karena dalam praktiknya seringkali sistem yang mengejar prestasi tinggi justru memperbesar kesenjangan antar kelompok siswa. Nah, bagaimana keterkaitan antara modul 7 BMP MPDR 5302? Nah, di dalam artikel ini sangat berkaitan erat dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 yang membahas isu-isu pokok pendidikan dasar di berbagai negara, termasuk yang pertama, ketimpangan pendidikan sebagai isu global yang memerlukan respon kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Kemudian yang kedua, adanya perbandingan sistem dan kebijakan pendidikan antara negara, khususnya dalam hal bagaimana negara-negara maju mengelola perbedaan sosial dan ekonomi dalam sistem pendidikan dasar mereka. Kemudian yang ketiga, peran pendidikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti yang dibahas dalam artikel antara pendidikan dan masyarakat. Modul 7 ini menekankan pentingnya belajar dari praktek pendidikan di negara lain atau studi komparatif untuk memperkaya kebijakan lokal. Dalam konteks ini, artikel menjadi bahan refleksi penting bagi negara seperti Indonesia untuk menyesuaikan strategi pendidikan dalam rangka mencapai keadilan dan kualitas yang seimbang. Bapak dan Ibu, sahabat MPDR, nah untuk jawaban dari pertanyaan ketiga, bahwa sistem pendidikan di Jepang memiliki karakteristik yang sangat unik dan berfokus pada kesetaraan kesempatan dalam pendidikan. Kurikulum yang diterapkan di Jepang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian hasil yang tinggi dalam penilaian program penilaian siswa internasional atau PISA yang dikelola oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Berikut adalah uraian terkait sistem pendidikan Jepang, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan pencapaian PISA mereka. Ada 5 hal. Yang pertama itu kurikulum yang terstandarisasi dan komprehensif. Sistem pendidikan di Jepang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan pendidikan yang tertuang dalam Konstitusi Jepang, yang menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Oleh karena itu, kurikulum di Jepang bersifat standar dan diterapkan di seluruh negara melalui Course of Study yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang atau MEXT. Kurikulum ini mengatur mata pelajaran yang harus diajarkan, durasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran, dan tujuan pendidikan untuk memastikan standar pendidikan yang seragam di seluruh wilayah Jepang. Course of Study pertama kali diterbitkan pada tahun 1947 dan mengalami revisi setiap 10 tahun.
dengan revisi terakhir pada tahun 2008 sampai 2009. Revisi ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan menurunnya peringkat Jepang dalam hasil PISA sebelumnya. Tujuan utama dari revisi tersebut adalah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kompetensi utama yang diukur oleh PISA, seperti keterampilan membaca, matematika, dan sains. Kemudian yang kedua, kurikulum yang berfokus pada kompetensi utama. Kurikulum Jepang dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia internasional sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh PISA. PISA mengukur kompetensi utama yang meliputi keterampilan literasi membaca, kemampuan matematika, dan keterampilan berpikir kritis dalam sains. Jepang juga sebelumnya mengalami penurunan peringkat di PISA pada tahun 2006, melakukan perubahan untuk fokus pada pengembangan keterampilan ini. Revisi Course of Study pada 2008 sampai 2009 menunjukkan komitmen pemerintah Jepang untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan global. Kurikulum Jepang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai seperti kerjasama, rasa tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keragaman. Jepang menerapkan pendekatan yang berimbang antara pengetahuan akademik dan pembentukan karakter sosial siswa. Kemudian yang ketiga, kesetaraan pendidikan dan standarisasi kurikulum. Salah satu aspek penting dari sistem pendidikan Jepang adalah penerapan kurikulum yang terstandarisasi di seluruh negara, yang menjamin bahwa semua siswa, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Kementerian Pendidikan Jepang menekankan pentingnya menjaga kesetaraan pendidikan dengan memastikan bahwa fasilitas sekolah, gaji guru, dan anggaran pendidikan diatur secara seragam di seluruh negara. Meskipun ada desentralisasi dalam manajemen pendidikan, dalam beberapa tahun terakhir, kurikulum yang diatur dalam Course of Study tetap menjadi standar minimal yang harus diterapkan di semua sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk memastikan adanya kesetaraan kesempatan pendidikan. Kemudian yang keempat, pencapaian PISA dan dampaknya pada kebijakan pendidikan. Jepang telah menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam PISA, terutama dalam mata pelajaran sains, matematika, dan membaca. Pada PISA 2012, Jepang menduduki peringkat pertama dalam sains dan membaca, serta peringkat kedua dalam matematika di antara negara-negara anggota OECD. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi kurikulum yang terfokus pada pengembangan kompetensi inti yang relevan dengan penilaian PISA. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan PISA, Jepang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran di sekolah, tetapi juga memperhatikan aspek pengelolaan pendidikan yang efektif. Salah satu langkah penting adalah peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem evaluasi yang ketat terhadap kinerja sekolah dan siswa dengan menggunakan hasil-hasil PISA dan tes internal lainnya sebagai alat ukur. Kemudian yang kelima, keseimbangan antara pendekatan terpusat dan desentralisasi. Meskipun kurikulum nasional yang diterbitkan oleh MEXT bersifat terpusat, dalam beberapa tahun terakhir Jepang mendorong desentralisasi dalam hal pengelolaan sekolah. Hal ini memberi keleluasaan kepada sekolah-sekolah di berbagai daerah untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dengan kebutuhan lokal.
selama tetap mematuhi standar minimum yang tetap ditetapkan dalam Course of Study. Sebagai kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Jepang berhasil mencapai hasil yang sangat baik dalam PISA, berkat penerapan kurikulum yang terstandarisasi, berfokus pada pengembangan kompetensi utama siswa, dan didukung oleh kebijakan pendidikan yang memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua siswa. Meskipun tantangan ekonomi dan sosial ada, Jepang telah berhasil merespon perubahan dengan cara yang meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan berfokus pada pendidikan yang berbasis pada kompetensi yang diukur oleh PISA, Jepang dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara dengan hasil pendidikan terbaik di dunia. Jadi, pencapaian Jepang dalam PISA dapat dilihat sebagai hasil dari kebijakan pendidikan yang jelas, terarah, dan berfokus pada pengembangan kompetensi utama siswa yang menjadi prioritas dalam kurikulum yang mereka terapkan. Nah, Bapak dan Ibu sahabat MPR, demikianlah pemahaman saya terkait pertanyaan diskusi sesi 9 ini. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam.